tatap mata saya. Selamat datang di channel Kedai Gambar. Menurut penelitian, subscribe itu gratis. Tetapi banyak orang yang menonton video ini belum subscribe. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe kalian semangat kami. Selamat menonton. Hal yang paling dikenal orang-orang dari Deddy Corbuzier adalah karakternya yang sombong dan intimidatif. Dikenal sebagai influencer kondang, pesulap, pembawa acara, dan YouTuber. Berkewarganegaraan Indonesia keturunan Tionghoa. Nama aslinya adalah Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Lahir di Jakarta pada 28 Desember 1976. Sebelum terkenal seperti sekarang, banyak hal yang harus dilalui Deddy selama hidupnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Deddy berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Deddy merupakan anak ketiga di keluarganya. Ayahnya berasal dari Banyuwangi, datang pertama kali ke Jakarta sebagai sopir mikrolet. Dan ibunya berasal dari Malang, seorang penjahit rumahan. Masa kecilnya dihabiskan di Jakarta dan Surabaya. Saat kecil inilah Deddy mulai mengenal dunia sulap. Saat itu usianya 7 tahun. Deddy melihat sebuah acara sulap Mark Wilson di TVRI. Deddy sebagai anak yang biasa-biasa saja terkagum-kagum melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ia berpikir, sesuatu yang mustahil ternyata bisa dilakukan. Dan jika bisa melakukannya, akan mendapat banyak kesempatan. Dan celing, ia pun tertarik dengan sulap. Deddy mempelajari sulap dari sebuah buku yang dibelikan ibunya. Trik sulap yang dipelajari pertama kali olehnya adalah memotong tali menjadi 2. Saat mempelajari sulap, rasa percaya diri Deddy dibentuk. Pertunjukan pertamanya adalah saat SMP di malam kesenian sekolahnya. Masa kecil Deddy tidak seperti anak-anak normal lainnya karena dia menderita disleksia, yaitu gangguan otak yang menyebabkan seseorang tidak dapat menghafal, membaca, dan menulis dengan baik. Disleksia menyebabkan Deddy mengalami kesulitan dalam mengingat rute rumahnya. Tetapi hal tersebut tidak membuat Deddy sedih karena ayahnya sangat menyayanginya. Pernah suatu ketika saat SMP, Deddy tidak naik kelas. Tetapi ayahnya tidak marah dan malah mengajaknya makan. Ayahnya begitu menyayanginya dan ingin pendidikan yang terbaik. Deddy dimasukkan di sekolah favorit yang pengajarannya tertib dan ketat. Hal yang justru membuatnya sedih adalah saat keluarganya dan orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa Deddy tidak akan menjadi pesulap terkenal. Alasannya adalah tidak ada pesulap yang terkenal saat itu. Meskipun begitu, Deddy tidak berhenti untuk mempelajari sulap. Dan memang menjadi pesulap besar, apalagi sampai terkenal, tidak mudah. Saat SMA, karir sulapnya bisa dibilang dimulai saat dia tampil di dunia fantasi. Karena di sanalah untuk pertama kalinya Deddy tampil dan dibayar. Deddy tampil selama 1 jam lebih dan dibayar hanya Rp30.000. Anehnya, saat perjalanan pulang ke rumah, seluruh gaji pertamanya malah diberikan kepada seorang bapak pengemis tua yang sedang mengorek-ngorek sampah dan tidak bisa makan. Meskipun begitu, Deddy bahagia karena bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sebelumnya, yaitu membantu orang. Saat SMA, Deddy menyadari bahwa dirinya mengalami disleksia. Hal itu pula yang mendorongnya untuk mengambil kuliah di jurusan Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta. Kemudian melanjutkan untuk mengambil Master Psikologi di Universitas London, Inggris. Deddy sengaja memilih kuliah di jurusan psikologi agar dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk menangani dirinya sendiri. Deddy dikenal sebagai orang yang tidak minum dan tidak suka dugem, salah satunya karena didikan orang tuanya. Pernah saat tamat SMA, dirinya pulang dugem jam 3 pagi. Ayahnya menunggu di depan rumah sampai ketiduran sambil baca koran karena khawatir. Dan itulah menjadi pengalaman pertama dan terakhir kali seorang Deddy pergi dugem. Pada tahun 1998,
Dedi melakukan langkah besar. Dirinya mendirikan Pentagram School of Magic. Sekolah itu menjadi sekolah sulap paling populer. Dari Pentagram, lahir master-master sulap dengan beragam aliran. Di antaranya Romy Raphael, Demian Sang Ilusionis, Bo Fornan, Ogi Artemus, dan Rihanna. Selain itu, Dedi pertama kali muncul di televisi Indonesia membawakan acara Impresario 008 di RCTI. Dirinya pun mulai dikenal publik. Dandanannya unik, rambutnya setengah botak membentuk huruf M. Dan yang paling ikonik adalah trik membengkokkan sendok. Dedi merupakan sosok yang fenomenal dan sensasional. Dan yang paling heboh adalah saat dirinya menikah dengan Kalina Oktarani di tahun 2005. Bukan karena Kalina pernah menjadi asisten sulapnya, atau keduanya beda agama, tetapi karena menikah di tempat pemakaman umum. Pakaian pernikahan pun gotik. Dari pernikahannya, Dedi dikaruniai seorang anak bernama Aska. Puncak karir Dedi sebagai pesulap adalah sekitar tahun 2010-an. Dedi terpilih sebagai mentalis terbaik dunia selama 2 kali berturut-turut, 2010 dan 2011. Bayaran yang diterimanya tidak kaleng-kaleng, karena sekali pertunjukan yang berdurasi 1 jam dibayar minimal 200 juta. Walaupun sukses di dunia sulap, Dedi terlihat masih belum puas dengan semua pencapaiannya. Dedi juga mengembangkan sayap di dunia hiburan. Contohnya tampil di banyak acara televisi, seperti The Master, Stand Up Comedy Indonesia, Hitam Putih, dan Indonesia Mencari Bakat. Semua pencapaian Dedi terlihat sempurna, bagaikan atraksi sulapnya. Namun, ada satu hal yang menjadi duri dalam daging. Pada tahun 2013, Dedi bercerai dengan Kalina. Meskipun bercerai, Dedi ingin anaknya tetap mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Aska pun dibelikan rumah. Jadi baik Dedi ataupun Kalina bisa mengunjungi Aska. Dedi menerapkan didikan ayahnya kepada Aska. Saat kecil, Dedi tidak pernah sekalipun dimarahi. Dirinya juga dekat dengan ayahnya. Baginya, seorang ayah yang baik adalah teman yang baik untuk anaknya. Dan Dedi mempunyai aturan dengan Aska. Aska boleh melakukan apapun, tetapi tidak boleh bohong kepadanya. 2 tahun setelahnya, Dedi membuat keputusan yang mengejutkan, yaitu pensiun dari dunia sulap profesional. Setelah bercerai, lalu berhenti sulap, seolah-olah ini menjadi anti klimaks dalam pencapaian hidupnya. Pemasukan Dedi jelas berkurang banyak, namun Dedi melakukan itu demi menghabiskan waktu bersama Aska lebih banyak. Askalah alasan kenapa Dedi berhenti sulap. Suatu hari saat Dedi mau show, "Pak, aku mau ikut Papa." "No, kenapa tidak?" "Papa kerja." "Iya, tapi terbang naik pesawat itu bahaya. Aku takut Papa mendapat kecelakaan pesawat." "Jika pesawatnya jatuh, masuk akal jika kamu tidak berada di pesawat." "Tidak, jika Papa meninggal, Aska mau meninggal bersamamu, Pak." Seketika, Dedi pun membatalkan acaranya. Deddy Corbuzier memang terlihat sebagai seorang yang jenius, berambisi, penuh perencanaan, multitalenta, dan adaptif. Dirinya bisa menjadi host atau stand-up komedian. Bahkan saat sebelum berhenti sulap, Dedi suka aktif menulis. Dedi pernah menulis di majalah Intisari, dan sekarang sudah menulis setidaknya 5 buku. Yang paling fenomenal adalah buku OCD, Obsessive Corbuzier Diet, tahun 2013. Dedi membuktikan tulisan di bukunya dengan bentuk badannya. Fisik Dedi yang sekarang memang kekar. Dirinya juga menguasai 3 jenis bela diri, yaitu karate, Wing Chun, dan Jiu-Jitsu. Tetapi, seumur-umur hidupnya, dia hanya 2 kali baku hantam dengan orang, yaitu saat SMA, untuk menolong temannya yang dibully, dan saat kuliah, untuk membela diri dari penodong. Dedi juga dikenal sebagai orang yang tidak sungkan untuk belajar, bahkan kepada mereka yang lebih muda. Sejak 2009 hingga 2016, Dedi memang telah mempunyai YouTube.
Namun, subscriber dan viewernya boleh dibilang receh. Hingga akhirnya pada 2017, Dedi belajar YouTube kepada YouTuber yang lebih muda, seperti Reza Arab dan Eka Gustiwana. Dan mulai saat itu, dirinya dikenal sebagai YouTuber. Awalnya, Dedi menggunakan YouTube sebagai wadah untuk menampung segala karyanya yang tidak bisa dia tampilkan di media televisi. Banyak pemikirannya ataupun hiburan yang ditampilkan di channel YouTube-nya. Dia pun menyapa penontonnya dengan panggilan Smart People. Bukan Dedi namanya jika tidak membuat keputusan yang mengejutkan dan membuat bertanya-tanya. Pada 2019, dirinya memutuskan untuk masuk Islam. Dia dibimbing menjadi mu'alaf oleh Gus Miftah. Perjalanan spiritualnya pun menjadi bahan perbincangan banyak orang. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Kembali ke YouTube. Pada tahun 2020, YouTube Dedi semakin melejit. Mengundang beberapa seniman, YouTuber, selebriti, bahkan sekelas gubernur atau menteri pernah masuk ke dalam YouTube-nya. Menjadikannya sebagai salah satu YouTuber dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Namun, tidak sedikit video YouTube Dedi yang menuai kontroversi. Contohnya, video dengan Yang Lex, yang berbicara soal konspirasi. Banyak yang penasaran dan cenderung julid. Kenapa Dedi membuat video yang begitu? Katanya smart, namun menjadi bahan perbincangan bukan pertama kali dirasakan oleh Dedi. Dan sepertinya dirinya tahu harus berbuat apa. Yang seharusnya membuat kita penasaran justru setelah ini. Hal apa lagi ya yang akan dibuat oleh seorang Deddy Corbuzier? What's next?